Provinsi Sulawesi Tenggara Timur. Cepat. Cepat. Bapak Ibu. Selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Haji Ali Masih SH beserta jajaran. Upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai. Perwira laporan. Inspektur upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan pasukan. Pada Inspektur upacara. Hormat! Dan Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang ke-58 siap dimulai. Lanjutkan. Mengheningkan cipta. Untuk mengenang arwah para pahlawan yang telah mendahului kita. Hening cipta mulai. Sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada upacara Hari Kesehatan Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara ke-58 tahun 2022 oleh Inspektur Upacara. Untuk anak istirahat di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Haji Dumardin, Sarjana Ekonomi. Yang terhormat Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tenggara atau mewakili. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama dari Provinsi Sulawesi Tenggara atau mewakili. Yang terhormat dan tentunya kita banggakan pejabat Bupati Kolaka Utara beserta jajaran pemerintah Kabupaten Kolaka Utara selaku tuan rumah penyelenggara
HKN tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang terhormat para Bupati, Wali Kota se-Sulawesi Tenggara, tentu yang sempat hadir atau masing-masing yang mewakili ketua, para wakil ketua, dan anggota DPRD serta Forkopimda Kabupaten Kolaka Utara, yang terhormat Asisten Deputi Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Maluku juga hadir bersama kita pada hari ini. Para pejabat, pimpinan tinggi Pratama, lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, para pimpinan rumah sakit, pimpinan puskesmas, dan pimpinan organisasi Provinsi Kesehatan se-Sulawesi Tenggara yang sempat hadir, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, juga tokoh perempuan yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Rekan-rekan pers, media cetak dan media elektronik, yang saya banggakan seluruh insan kesehatan se-Sulawesi Tenggara, juga yang kita cintai dan banggakan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara yang sempat hadir serta segenap undangan dan hadirin yang sama berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan orang-orang yang dicintainya. Semoga kita sekalian mendapat syafaatnya di hari kemudian. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, di tengah tantangan yang begitu berat, Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya selaku Inspektur Upacara perkenankan untuk membacakan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 tahun 2022 tanggal 12 November 2022 sebagai berikut. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN yang ke-58 pada tanggal 12 November 2020. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, HKN ke-58 tahun 2022 mengangkat tema Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku. Tema ini dipilih untuk menggambarkan bangkitnya semangat dan optimisme seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang secara bersama, bahu-membahu dan bergotong royong dalam menghadapi situasi kesehatan di masa pandemi COVID-19, sehingga masyarakat Indonesia dapat kembali beraktivitas dan produktif agar Indonesia
kembali bangkit dan kembali sehat. Tantangan yang kita hadapi saat ini sangat berat. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian. Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Namun di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbaik di dunia, dengan total 442 juta dosis vaksin telah disuntikan sampai dengan Oktober 2022. Meskipun begitu, kita tidak boleh lengah. Sejak bulan Oktober kita telah mendeteksi adanya kenaikan kembali kasus COVID-19. Data kematian menunjukkan 4 dari 5% meninggal belum di vaksin booster. Proporsi pasien yang meninggal akibat COVID-19 3 kali lebih banyak pada kelompok lansia. Oleh karena itu, mari terus kita ingatkan masyarakat untuk melengkapi vaksinasi COVID-19 dengan booster. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai bangsa yang tangguh. Masyarakat dusun dan kampung saling melindungi dan saling berbagi. Ulama, tokoh agama dan tokoh adat aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenaga kesehatan TNI dan Polri, jajaran birokrasi saling bersinergi. Lembaga-lembaga negara juga mendukung pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini. Karakter bangsa Indonesia sebagai pejuang saling peduli bergotong royong merupakan modal utama kita bisa segera mengatasi pandemi COVID-19 ini. Hadirin peserta upacara sekalian, meski dihadapkan pada prioritas penanganan COVID-19, pada saat yang sama pemerintah juga terus melakukan upaya penanganan masalah kesehatan lainnya yang merupakan program prioritas nasional seperti menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, menurunkan angka stunting dan balita, memperbaiki pengolahan jaminan kesehatan nasional, serta meningkatkan kemandirian penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Pandemi juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus berbenah, melakukan transformasi pada sistem kesehatan di tanah air. Kemenkes saat ini sedang melakukan transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada 6 pilar untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif, dan berkeadilan, sekaligus sebagai bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan di masa yang akan datang. Pilar yang pertama, Kemenkes terus berupaya menginteraksikan dan merevitalisasi pelayanan kesehatan primer, termasuk standar jaringan standar layanan, serta digitalisasi sistem pelaporan. Terintegrasi pelayanan kesehatan akan terlihat mulai dari pelayanan di puskesmas hingga tingkat desa, serta akan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan swasta. Transformasi pelayanan kesehatan primer harus mendapat perhatian khusus serta investigasi kesehatan yang besar
dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Salah satu prioritasnya yaitu melalui penguatan sekitar 1,5 juta kader dan 300.000 posyandu yang menjadi ujung tombak pemberian layanan kesehatan. Di sisi lain, kita perlu terus membangun gerakan-gerakan masyarakat untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Dukungan dan peran serta pemerintah daerah beserta seluruh elemen masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Pilar yang kedua, transformasi layanan rujukan bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kementerian Kesehatan mengembangkan jejaring layanan rujukan untuk penanganan penyakit-penyakit katastrofik yang menjadi penyebab kematian tinggi dalam beban pembiayaan besar, antara lain stroke, kanker, jantung, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak. Pada pilar ini, kita memperkuat sisi supply melalui peningkatan kapasitas implementasi ke-6 pilar tersebut. Diharapkan bisa mentransformasi sistem kesehatan Indonesia dan juga dunia, yakni sistem kesehatan yang tangguh terhadap krisis kesehatan termasuk pandemi. Pilar yang ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Percepatan ketahanan farmasi dan alat kesehatan terus dilakukan oleh produk obat, vaksin dan alat kesehatan dapat diproduksi dari hulu ke hilir dan dimanfaatkan di dalam negeri. Saat ini Kementerian Kesehatan berkomitmen 17,52 triliun rupiah untuk belanja produk dalam negeri dan telah melakukan realisasi sejumlah 9,1 triliun rupiah atau 51,9% dari nilai komitmen. Di samping ketersediaan produk farmasi dan alat kesehatan, pemerintah juga mendorong kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan melalui tenaga cadangan kesehatan, partisipasi tenaga kesehatan dan non-kesehatan sewaktu-waktu dapat diaktifkan ketika terjadi krisis. Akan dilakukan pendataan tenaga cadangan dan pelatihan untuk dapat melengkapi keterampilan yang diperlukan saat terjadi krisis. Pilar keempat, Kemenkes melakukan transformasi pelayanan kesehatan untuk memastikan pembiayaan yang cukup, adil, efektif, dan efisien. Pertama, mempercepat produk National Health Account untuk kebijakan pembiayaan kesehatan yang lebih berbasis bukti. Yang kedua, jenjang pelayanan jaminan kesehatan nasional melalui review tahunan tarif JKN. Ketiga, kendali mutu dan biaya yang berbasis bukti untuk pelayanan kesehatan yang lebih efektif. Pilar yang kelima, SDM kesehatan bertransformasi dalam peningkatan jumlah, pemerataan serta meningkatkan kualitas tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan berkualitas hingga pelosok. Target optimis yang akan dicapai yaitu angka ideal dokter 1/1000 populasi dan pembunuhan nakes di puskesmas dan di RSUD. Sesuai standar, beberapa unggulan tengah dilakukan melalui implementasi Akademi Health System, pemberian 10.000 plus beasiswa bagi dokter spesialis dan serta peningkatan kualitas
melalui pelatihan yang terintegrasi sesuai kebutuhan pelayanan. Dan pilar keenam, teknologi kesehatan di Indonesia terus bertransformasi menuju sistem kesehatan yang tangguh dan terintegrasi. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, dengan rasa syukur dan bangga, saya juga ingin menyampaikan pencapaian presidensi G20 Indonesia di bidang kesehatan. Yang pertama, pandemi fund yang diusung sejak presidensi G20 Arab Saudi, dilanjutkan pembahasan pada presidensi G20 Italia, kini mewujud nyata dan diluncurkan pada presidensi G20 Indonesia untuk memperkuat tatanan kesehatan global, terutama dalam kesiapsiagaan menghadapi pandemi di masa datang. Gagasan besar yang membutuhkan energi dan koordinasi para pimpinan dunia dari sektor ekonomi dan kesehatan kini menjadi nyata. Yang kedua, selesainya evaluasi independen terhadap insentif untuk memastikan akses negara-negara ke sumber daya kesehatan dalam menanggulangi pandemi di masa yang depan. Ketiga, presidensi G20 Indonesia telah membuat kemajuan dengan mengajak negara anggota G20 memberikan fokus perhatian yang berkelanjutan. Keempat, presidensi G20 Indonesia juga berhasil mengharmonisasi sertifikasi kesehatan pada pelayanan internasional, membangun entrepreneurship system antar negara. Kelima, pada presidensi G20 Indonesia ini negara-negara G20 juga berhasil mencapai kesepakatan agar analisis kesenjangan dan pemetaan jaringan penelitian dan manufaktur vaksin, alat diagnosis dan dilaksanakan serta akan dilanjutkan pada presidensi G20 di India. Keenam, pada presidensi G20 Indonesia juga memberi ruang bagi keberlanjutan perubahan pembahasan serta perhatian dunia akan penanggulangan tuberkulosis dan perlawanan terhadap resistensi anti narkoba. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap insan kesehatan yang telah bahu-membahu berjuang tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan pembangunan kesehatan Indonesia. Perjuangan kita masih panjang. Saya berharap semua insan kesehatan akan terus mendorong terbangunnya gerakan masyarakat hidup sehat dan bersih. Di antaranya melalui konsumsi makanan bergizi dan seimbang, melakukan aktivitas fisik setiap hari, dan mencuci tangan dengan sabun. Kedua, terus mendorong masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin, baik pemeriksaan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembangnya balita, imunisasi, pemeriksaan penyakit-penyakit sesuai siklus hidup. Dan yang ketiga, terus mengembangkan diri dan organisasi dalam kompetensi dan memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, infrastruktur dan kompetensi SDM dalam penyediaan layanan kesehatan, sehingga layanan rujukan tersedia dapat diakses di 34 provinsi
dan 514 kabupaten kota. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan melindungi upaya kita dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang sehat. Selamat Hari Kesehatan Nasional, bangkit Indonesiaku, sehat negeriku. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satyom. Salam. Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asimil sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengharapkan rahmat-Mu, kami panjatkan puji syukur atas kehadirat-Mu. Semoga Engkau ridhoi kami dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 ini. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, sungguh banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, termasuk nikmat kesehatan yang kami rasakan saat ini. Jadikanlah kami orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa sabar ketika Engkau beri cobaan, termasuk cobaan sakit secara fisik dan mental. Ya Allah yang Maha Pengasih, saat ini Indonesia bahkan seluruh dunia sedang dilanda wabah COVID-19. Mohon segerakanlah angkat wabah ini dari bumi-Mu yang mulia. Ya Allah, berilah kekuatan dan kesembuhan bagi orang-orang yang terkena COVID-19. Kuatkanlah dan berilah kesabaran bagi keluarganya. Dan berilah kekuatan dan kesehatan bagi para tenaga kesehatan yang menjadi ganda terdepan dalam menjalankan program yang bermanfaat kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Anugerahilah kesadaran dan rasa peduli besar bagi masyarakat Indonesia agar senantiasa dapat memusnahkan COVID-19 dari negara ini. Ya Allah yang Maha Mengasihi, dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 ini dengan tema Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeriku, maka limpahkanlah kesehatan dan semangat hidup dalam diri kami. Lapangkanlah dada kami sehingga kuat menerima segala ujian yang Engkau berikan. Sehatkanlah jiwa kami, hindarkanlah kami dari segala mara bahaya yang mengancam fisik dan mental kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, kedua orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, para tenaga kesehatan dan seluruh rakyat Indonesia. Tunjukkanlah arah yang lurus kepada kami agar selalu berada di jalan-Mu. Ya Allah yang Maha Mengabulkan, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Jadikanlah negeri kami sehat dan tumbuh menjadi Indonesia yang kuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara.
Upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Ada pembina upacara. Bubar! Gerak! 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 Upacara selesai. Bubarkan. Istirahat di tempat. Gerak! Mana petugas kesehatan? Kementerian Baris Kesehatan. Ada apa? Kementerian ada. Petugas kesehatan nggak ada. Karena sehat semua. Kami di sekarang Ayo silakan. Pemotongan tumpeng selesai. Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan. Penyerahan penghargaan kepada pemerintah daerah atas tercapainya Universal Health Coverage (UHC) penduduk terdaftar dalam program JKNKIS tahun 2022 oleh Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Kinerja Kantor Cabang BPJS Kesehatan Wilayah Sulsel Trapal, Ibu Diah Ekarini SSI, Enkes APT AAK kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Haji Ali Masih Sarjana Hukum. Dilanjutkan, Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Haji Ali Masih Sarjana Hukum menyerahkan plakat dan piagam kepada pemerintah daerah Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Bombana, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Konawe, Buton, Buton Utara, Wakatobi yang diwakili oleh Bupati Kolaka, pejabat Bupati Kolaka Utara dan Bupati Buton Utara, didampingi oleh Ibu Diah Ekarini SSI, Enkes APT AAK, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kendari Bapak Ivan Rafian SE, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bau-Bau Bapak Andri Nur Cahyanto SKM AAK, serta jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke. Belakang Pak, izin.
Belakang Pak, izin. Oke. Kepada Masjid Jami Desa Landolia, Kecamatan Rantai Angin, senilai 100 juta rupiah. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Masjid Uswatun Hasanah, Masjid Al-Mukhlisin Desa Lawalatu, Kecamatan Ngapa, senilai 40 juta rupiah. Kami persilahkan kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, kiranya berkenan untuk mendampingi Pak Gubernur. Selanjutnya, penyerahan bantuan UMKM oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Masih, Sarjana Hukum. Masjid baru MKM. Belakang yang semua itu yang diambil. Mana itu buat yang 1, 2, 3 lagi. Oke. 1, 2, 3, oke. Prosesi penyerahan bantuan masjid oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Masih, Sarjana Hukum, didampingi pejabat Bupati Kolaka Utara. Bapak selanjutnya, penyerahan bantuan UMKM oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Ali Masih SH, didampingi pejabat Bupati Kolaka Utara, Bapak Parindri SEMSI. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, Penyerahan 3, bantuan oke. bagi pelaku UMKM sebanyak 120 juta untuk 40 orang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diwakili 2 orang oleh Ibu Hardana dan Ibu Serina. Haji Ali Masih SH didampingi pejabat Bupati Kolaka Utara, Bapak Parindri SEMSI, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Insinyur Effendi Fatullah MSI. Kepada penerima bantuan BLT Disabilitas APBD Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 214 orang asal Kolaka Utara, secara simbolis diberikan kepada Saudara Roy Malin dan Saudara Ali. Itu 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke.
Dua, tiga. Lagi, 2, 3, oke. Izin, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke. Ya. Di 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 sama Wanita di bawah tribun. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 3 lagi 1, 2, 3 oke